Oke, aku mulai ya. Jadi pada PPM Fismek itu kan untuk kali ini kan kita lebih bahas tentang soal-soal EAS saja ya dari Fismek gitu. Nah, ini soal-soal EAS yang ada di tahun 2022 gitu. Jadi, oke, kita mending bahas saja soal-soal ini. Oke, kita coba lihat dari soal nomor nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 eh, ya, jadi diberikan ada tiga benda ya, sebuah bola, sebuah hoop atau cincin, dan sebuah cakram. Sebuah bola, hoop, sama cakram. Dia memiliki massa sama jari-jari yang sama. Nah, dari ketiga benda ini, kita harus menyusun berdasarkan urutan momen inersia dari besar ke kecil gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak bisa aku jelaskan konsepnya gimana-gimana karena eh, gimana ya? Ya ini hafalan rumus lah ya, gitu. Jadi kalau cincin kita tahu rumusnya MR kuadrat ya. Kalau cakram setengah MR kuadrat. Kalau bola 2/5 MR kuadrat. Ya, tuh kalau kita samakan penyebutnya 10/10 ya. Terus ini 5/10 sama 4/10. Jadi artinya dari besar ke kecil gitu kan. Jadi jawabannya adalah hub, cakram, sama bola. Oke, itu ya untuk soal nomor 3. Clear? Ada yang mau tanyakan? Ya, aku rasa cukup clear ya nomor 3 ini. Karena kan ini lebih ke hafalan rumus saja. Yang penting teman-teman hafal lah ya. Momen inersianya berapa aja. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 4. Oke, jadi untuk soal nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4, jadi kita diberikan suatu sistem kayak gini. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan persamaan torsi untuk kesetimbangan benda tegar pada gambar tersebut ya. Nah, jadi oke, anggap kita nggak usah lihat pilihan jawabannya dulu ya. Jadi kita coba uraikan dulu. Kira-kira gimana caranya kita mau menguraikan persamaan dari kesetimbangan. Nah, kapan kalau kita lihat pilihan jawabannya, nah pilihan jawabannya itu kan dia mengandung F, Fx sama Fy. Jadi dia itu tidak mengandung R sama sekali. Artinya bisa kita simpulkan bahwa titik O ini yang menjadi eh, titik poros ya dari kesetimbangan ini. Jadi bisa dibilang itu adalah pivotnya. Nah, jadi sebenarnya pivot itu apa, Mas? Nah, ini mungkin aku akan jelaskan ya. Nah, jadi di dalam suatu kesetimbangan itu kalau kita mau membuat suatu kesetimbangan dari sistem itu harus ada satu titik acuan yang kita jadikan sebagai pivot namanya. Ya, ini namanya pivot, pivot atau poros gitu. Nah, kalau kita jadikan ini sebagai pivot, maka ini yang akan menjadi titik acuan kita untuk menentukan semua gaya-gaya yang ada pada sistem ini harus kita uraikan terhadap ini. Gitu. Nah, jadi makanya kita buat rumusnya itu gini ya, sigma tau itu sama dengan nol. Ya, sigma tau sama dengan nol. Nah, sigma tau sama dengan nol. Sigma tau itu apa? Tau itu adalah torsi. Torsi itu rumusnya adalah gaya dikali momen lengan. Gitu. Ya, gaya dikali momen lengan. Nah, gayanya apa? Gayanya adalah yang bekerja secara tegak lurus dengan panjang lengannya. Gitu. Nah, sekarang kita harus cari dulu, ini gayanya apa aja nih yang bekerja. Oh, kita tahu kalau di sini gaya yang bekerja itu ada tiga ya, Fg, Fx, sama Fy, gitu ya. Fg, Fx, sama Fy. Nah, sekarang kita harus meninjau dari titik ini, itu kira-kira panjangnya dia itu berapa yang tegak lurus. Nah, sekarang kan kita lihat nih,
Kalau kita perbesar gambar batangnya, nah ini kan FG ya, ini kan FG. Terus kan kita tahu nih, panjang batang dari sini ke sini itu L ya, dari sini ke sini L. Kalau ini adalah titik tengahnya, maka dari sini ke sini adalah L per 2 ya, karena ini adalah setengah dari panjang batangnya. Nah, ini adalah L per 2 gitu ya. Nah, ini semua panjangnya adalah L gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kan kita mau tahu panjangnya dia secara tegak lurus terhadap poros ini kan. Nah, berarti kan kita mau tahu panjangnya dia secara ini, nah ini berapa gitu kan. Nah, tapi kita tahu bahwa ini ada sudut namanya theta. Nah, dari sini kita bisa menguraikan panjang L per 2 ini terhadap sumbu sumbu X. Nah, gitu ya. Ini teman-teman harus ingat sekali lagi ya tentang konsep trigonometri namanya. Kalau kita punya suatu sudut, di sini namanya theta, dan di sini namanya L, jadi teman-teman harus tahu bahwa ini itu adalah samping, ini adalah depan. Ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan konsep trigonometri ya. Jadi konsep trigonometri yang kita pakai adalah cos theta. Cos theta itu adalah samping per miring ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa miringnya sendiri adalah L. Jadi, sampingnya, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sampingnya adalah L cos theta. Nah, gitu ya. Jadi, kita tahu nih bahwa sampingnya ini bernilai L cos theta. L cos theta, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman juga bisa nebak nih, oh berarti depannya apa nih kira-kira? Nah, depan itu kan kita bisa pakai konsep sin, ya. Sin. Sin adalah depan dibagi miring, gitu ya. Nah, kan kita tahu bahwa miringnya itu L, berarti depan dibagi L, ini sin theta. Jadi, L sin theta sama dengan depan. Nah, dari sini apa yang kita bisa simpulkan? Berarti panjang depannya adalah L sin theta. Oke, ini adalah L sin theta, itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu yang samping adalah cos, yang depan adalah sin, berarti kita juga tahu nih, kalau ini L per 2, berarti yang ini pasti L per 2 cos theta. Nah, gitu ya, selesai ya. Berarti kita tahu bahwa panjang lengan yang tegak lurus dengan FG adalah L per 2 cos theta. Ya. Nah, berarti ini dikali L per 2 cos theta. Ya. Jadi, FG dikali L per 2 cos theta. Nah, gitu ya. Terus bagaimana dengan arahnya, Mas? Apakah arahnya ini positif atau negatif gitu ya? Nah, ini teman-teman juga bisa menggunakan aturan aturan jarum jam ya. Nah, ini kesepakatan aja sih. Sebenarnya nggak masalah kamu mau pakai searah itu plus atau berlawanan itu negatif ya, ataupun sebaliknya. Yang penting apa? Yang penting harus konsisten. Kalau teman-teman pakai arah positif itu searah, berarti kalau negatif itu ya berlawanan gitu. Nah, gimana caranya kita nentuin? Kan kita tahu titik porosnya itu kan ada di sini. Ya, ini kan L per 2 cos theta. Nah, caranya kita tahu ini searah jarum jam atau enggak, itu caranya gini ya, teman-teman. Jadi pertama, jaraknya ini kan L per 2 cos theta dari sini. Nah, itu pertama, step pertama adalah teman-teman cerminkan dulu. Nah, ini dicerminkan dulu ya. Kalau dicerminkan, kan berarti L per 2-nya jaraknya kayak gini kan. Nah, ini R-nya ya. Setelah dicerminkan, baru teman-teman putar ke F. Nah, gitu ya. Jadi dicerminkan dulu, baru diputar. Nah, kalau kita sudah putar, dari sini kelihatan bahwa arah torsinya adalah searah jarum jam. Berarti ini plus. Gitu. Ya. Jadi ini adalah plus FG dikali L per 2 cos theta. Gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah yang ini. Bagaimana dengan fx? Nah, fx itu terhadap O itu kan harus ngambil
jarak yang ini ya, supaya dia tegak lurus. Gitu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan, kalau ini fx, berarti kita mau mengambil panjang yang ini kan. Nah, ini ya. Ya, panjangnya ini kan berapa? Gitu. Nah, kan kita tahu ya, depan itu apa? Depan itu kan sin. Berarti yang pasti ini adalah L sin theta. Gitu. Nah, selesai. Sekarang bagaimana dengan arahnya? Ingat, jangan lupa kalau kita punya jarak, kita cerminkan dulu ya. Kita cerminkan dulu. Setelah kita cerminkan, baru kita putar searah dengan gayanya. Gitu ya. Nah, kalau kita putar, ternyata arahnya adalah searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam berarti dia positif. Plus fx dikali L sin theta. Gitu ya. Nah, ini juga berlaku sama ya dengan FY. FY itu gimana? Nah, ini mungkin gitu ya. Nah, ini juga berlaku dengan FY. Ini FY. Nah, kalau ini FY, berarti kan kita mau tahu jarak mana yang tegak lurus dengan ini. Ya. Nah, ini FY. Jarak mana yang tegak lurus dengan poros ini? Oh, jaraknya kan yang ini. Nah, itu ya. Nah, ini apa ini? Ini kan sampingnya sampingnya ini ya. Ini kan samping ini. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kalau ini L, berarti yang ini adalah L cos theta. Ya, nih. Karena ini L, berarti yang ini adalah L cos theta. Nah, ini kan sama. Ini kan juga sama ya. Ini kan pasti L cos theta juga nih. L cos theta, gitu ya. Nah, gitu. Terus, bagaimana dengan arahnya? Ingat, jaraknya L cos theta kita cerminkan. Nah, kita cerminkan kan seperti ini. Baru kita putar. Nah, kalau kita putar, ternyata dia berlawanan jarum jam. Berarti dia negatif ya. Minus FY dikali L cos theta sama dengan nol. Ingat ya, sama dengan nol karena dia adalah kesetimbangan. Itu. Oke, nah dari sini baru kita tinggal tentuin ya pilihan jawabannya yang mana. Itu. Oke, coba kita lihat pilihan jawabannya apa aja. Fx, Fy dikali L cos theta min Fg kali L per 2 cos theta min Fx L sin theta. Nah, ternyata kalau kita lihat, ini kan tandanya ternyata berkebalikan kan? Oh, nggak masalah. Berarti kita cuma beda perjanjian aja kan. Kalau kita perjanjiannya yang searah positif, yang berlawanan negatif. Berarti tinggal dibalik. Gitu ya. Berarti Fy L cos theta min Fg L per 2 cos theta min Fx dikali L sin theta sama dengan nol. Nah, kalau jawaban kita itu kan yang ini malah plus ya. Jadi plus ya, Fg L per 2 cos theta. Terus yang Fx kali L sin theta-nya kan juga plus. Nah, itu ya. Fx dikali L sin theta. Terus yang ini minus ya, minus Fy dikali L cos theta ya. Nah, ini kan sama dengan nol. Apakah salah? Enggak, ini sebenarnya enggak salah. Kenapa? Karena ini juga bisa kita pindahkan ruas ke sana kan. Nah, kalau kita pindahkan ruas ke sana, berarti tinggal diputar kan nih tandanya. Ini plus, yang ini minus, yang ini minus ya. Jadi artinya Fy kali L cos theta min Fg L per 2 cos theta min Fx kali L sin theta. Sama persis ya, teman-teman. Oke, itu eh, soal nomor ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Boleh dikit, Mas. Ya, silakan, Darren. Itu aku penasaran nih. Kalau tadi ini kan kita pengerjaannya itu gunain apa tadi yang L cos itu ya. Kalau misalnya kita langsung anggap misalnya gini, kan kita ambil tadi porosnya itu yang di bawah itu kan yang di O itu. Betul, betul. Nah, Titik O misalkan sebagai misalnya poros.
untuk itu kan gaya yang ada kan ada fx, fy sama berat batangnya kan berarti ada tiga itu. Betul, betul. Heeh. Kalau kita buat mereka langsung tegak lurus terhadap arahnya aja gimana? Kan bisa juga ya maksudnya. Biar jadi tinggal tentuin sudutnya aja daripada yang tadi gitu. Oh, maksudmu yang kamu jadikan tegak lurus itu FG-nya gitu ya? Iya, gayanya yang kita ubah aja ke posisi tegak lurusnya. Pakai pos Hmm, gitu. Kayak sih ya, lebih ya. enak gitu ya kalau menurut aku. Gini, kalau dia tegak lurus kayak gitu, kamu harus mengubah FX sama FY loh. Nih, padahal kan di pilihan, karena aku nggak tahu ya, Fishmac itu soal tipenya pilihan ganda atau urayan? Urayan harusnya sih urayan. Urayan ya, oh berarti kita beda zaman nih. Kalau di zaman dulu kan pilihan ganda, jadi artinya kamu itu harus menyesuaikan dengan jawaban dari Spilgan. Gitu. Nah, kalau pakai caramu, itu artinya kamu harus menguraikan fx dan fy ini. Dan ini menurutku lebih ribet lagi sebenarnya. Itu. Jadi daripada kamu uraikan gayanya, mending yang kamu uraikan adalah panjangnya. Gitu. Oh, tapi Ya. maksudnya bisa bisa juga kan kalau misalnya Bisa juga. dapat sudutnya, oh yaudah maksudnya lebih enak gitu. Bisa juga, nggak apa-apa. Kalau kamu lebih nyaman kamu uraikan gayanya, kamu uraikan gayanya nggak apa-apa. Yang penting syaratnya harus tegak lurus gitu ya. Oh ya, oke oke. Ya baik. Makasih, Bang. Oke. Oke, Darren. Yang lain ada yang mau tanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan. Jadi, kalau teman-teman ada yang dibingungkan, teman-teman bisa langsung tanya aja ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan dulu ke soal nomor 5. Nah, ini salah satu soal yang tersulit ya, itu. Apalagi karena ini soalnya pilgan sebenarnya. Sebenarnya kalau uraian memang susah sih, karena kan kita harus menguraikan sendiri. Tapi kalau pilgan itu bisa dibilang stressfulnya lebih kerasa lah. Kayak kalau kamu nggak ada jawabannya di pilgan ya berarti jawabanmu benar-benar salah gitu. Nah, jadi kita coba lihat ya soal nomor 5 ini. Menurutku ini soal yang paling susah ya. Ini soal osilasi. Oke, jadi nah, jadi eh, kita punya suatu sistem bandul ya. Sebuah bandul yang panjangnya L dengan massa M dihubungkan dengan pegas yang memiliki konstan Taka yang jaraknya itu H dari langit-langit. Jadi ini adalah langit-langit ya. Itu. Nah, jika tetanya kecil, maka tentukan gaya pemulih yang dialami oleh bandul tersebut, gitu ya. Nah, dari sini kan sebenarnya udah kelihatan kan pilihan pilihan jawabannya apa aja. Tapi gimana caranya kita bisa tahu? Nah, ini. Jadi pertama kita harus menguraikan dulu ya diagram gayanya. Gitu. Oke, kita uraikan. Nah, caranya gimana? Kita gambar dulu ini, ya. Ini adalah M, gitu ya. Kalau kita kalau kita uraikan ke bawah, dia memiliki gaya gravitasi. Namanya mg gitu. Nah, kebetulan karena ini kita simpangkan ya, kita simpangkan kecil. Ingat ya, tetanya kecil gitu. Nah, kalau kita simpangkan kecil, maka berarti ini adalah teta, gitu kan. Nah, karena ini teta berarti ini adalah mg-nya sudah bukan lagi di sini, tapi mg-nya adalah di sini. Nah, gitu ya. Jadi yang tadi itu adalah titik setimbangnya namanya. Itu titik ketika dia berada di posisi awal. Nah, yang ini itu kita sudah simpangkan ke kiri gitu kan. Nah, ini tetap mg, sedangkan yang ini adalah samping ya, karena kan ini theta. Ingat yang tadi aku bilang kalau ini adalah samping maka harus kita pakai cos ya. Berarti mg cos theta. Nah, yang ini apa ini? Yang ini adalah mg sin theta. Nah, gitu ya. Nah, terus ini kan K-nya kita eh, K-nya K-nya kan kayak gini ya. Nah, K-nya itu aslinya dia di sini. Nah, ini aslinya K-nya di sini. Tapi karena kita sudah tarik ke sana, berarti dia sudah mulai berubah kan. Nah, dan dia berubahnya ke sana. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini adalah gaya pemulih pegas. Gaya pemulih pegas itu rumusnya adalah Kx. Gitu. Nah, ingat namanya gaya pemulih, pasti arahnya
berlawanan dengan simpangan simpangan awal gitu ya. Jadi contoh kalau teman-teman mau mau mengosilasikan bandul ya. Jadi kalau seandainya kita tarik bandul itu ke arah kiri, maka pasti arah geraknya itu ke kanan. Itu kan nggak mungkin kalau kita tarik ke kiri, geraknya juga ke kiri gitu ya. Jadi kalau kita tarik ke kiri, arah geraknya ke kanan. Nah, tapi kan itu secara logika nggak masuk akal gitu. Tapi sebenarnya masuk akal. Kenapa? Karena itu yang kita sebut sebagai gaya pemuli. Makanya tandanya harus negatif ya. Jadi tandanya pasti minus. Berarti gaya pemulinya apa aja? Ada dua ya. Berarti min mg sin theta sama minus x gitu ya. Jadi harusnya jawabannya itu. Oke, coba kita lihat. Eh, ya betul ya, minus mg sin theta minus kx. Nah ini kurang tepat ya. Ini dia kok bilang ini m besar tapi harusnya ini m kecil. Nah ini it's not a good practice lah ya. Kalau teman-teman nanti mengerjakan soal di uraian sudah dikasih soalnya ininya M besar, itu teman-teman harus nulis ini M besar ya. Jadi jangan M kecil. Karena M besar dan M kecil itu mempengaruhi karena bisa aja dia beda benda. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah min MG sin theta minus KX. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu soal nomor 5? Oke, belum ada ya. Oke, belum ada. Kita lanjutkan dulu ke soal nomor 6. Nah, ini soal yang paling mengerikan ya. Tentukan persamaan osilasinya. Jadi eh, mungkin aku harap teman-teman fokus ya untuk soal nomor, oh sorry, soal nomor 5B ya. Nah ini coba teman-teman fokus dulu, karena kita akan menguraikan banyak banget ini persamaan ya. Nah, oke, siap-siap dulu nih. Ambil buku catatan, coba kalian catat nih. Aku akan pelan-pelan ya, biar teman-teman bisa ngikuti. Oke, jadi tentukan persamaan dari osilasi sistem ini. Nah, pertama yang pasti adalah kita harus menggambar diagram gayanya dulu. Kita gambar ya. Jadi ini adalah titik setimbangnya dia. Titik setimbangnya dia tuh di sini, gitu. Nah, ini adalah posisi ketika dia sudah ditarik. Nah, gitu ya. Ini sudah disimpangkan, gitu. Ini adalah tembok. Nah, kan gitu ya. Ini adalah tembok, gitu. Ini adalah tembok, terus habis itu pegasnya kayak gini kan. Kalau dia pegasnya ditempel di sini, berarti pasti dia akan mengurai ke sana. Nah, gitu ya. Ini adalah pegas, gitu. Terus, apa lagi? Udah sih. Dah, oke. Sekarang kita uraikan semua gaya-gayanya. Ya, eh panjangnya dari sini ke sini H, jaraknya X, panjang talinya L. Oke, jadi pertama kita harus cek dulu nih. Jadi, nah, kayak gini kan. Nah, ini kalau dia tarik ke sana berarti sepanjang X gitu ya. Jadi panjangnya untuk yang ini X, untuk yang ini L, untuk yang ini H gitu ya. Oke, sekarang kita uraikan dulu. Kalau ini M, ini adalah mg gitu kan. Karena setiap benda pada hakikatnya pasti memiliki gaya gravitasi yang arahnya ke bawah gitu. Nah, sekarang kita uraikan. Kalau ini theta, berarti ini sudah pasti theta juga gitu kan. Nah, sekarang baru kita uraikan. Yang ke sini adalah samping. Berarti ini pakai cos mg cos theta. Yang ke sini adalah depan. Berarti mg sin theta ya, minus ya karena dia pemuli. Terus apa lagi? Yang ini KX ya. Nah, sama ya. Ini KX. Arahnya kemana? Arahnya pasti, kalau kita tarik ke kiri, ya ini kan kita tarik ke kiri. Kalau kita tarik ke kiri, pasti arah pemulinya ke kanan. Ya, minus KX. Gitu. Nah, habis itu, kalau ini KX, berarti gimana Mas? Kalau kita mau uraikan.
Nah, yang ininya gimana ini? Ini theta atau gimana? Nah, ini coba kita lihat ya. Kita coba lihat nih. Ya kan kayak gini kan. Nah, gitu ya. Yang theta kan yang ini. Nah, ini kan theta nih. Ini theta, terus ini kan siku-siku ya. Gitu ya. Kan ini siku-siku. Kalau ini siku-siku, berarti ini pasti sudutnya adalah 9. Misalkan ini sudutnya apa? Titik gitu ya. Titik. Nah, itu titik ya. Nah, ini kita nggak tahu nih titiknya berapa. Jadi, tapi kita tahu bahwa teorema segitiga adalah semua sudutnya itu 180. Jadi, 90 ditambah titik, ditambah theta, nilainya adalah 180. Jadi, titik itu adalah 180 dikurangi 90 dikurangi theta. Maka titik adalah 90 derajat dikurangi theta, gitu ya. Jadi, ini adalah titik. Nah, itu. Jadi, itu adalah titik. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, yang ininya apa? Kan gitu ya. Nah, yang ininya apa gitu kan? Ini titik. Nah, ini kan siku-siku juga nih, gitu. Kalau ini siku-siku, berarti ini pasti, nah ini pasti apa ini kira-kira? Pasti ini adalah theta kan, gitu. Kenapa? Karena ini misalkan X gitu ya. Siku-siku ditambah titik, titiknya kan ini 90 minus theta. Tambah X sama dengan 180 kan. Nah, berarti 180 dikurangi theta ditambah X sama dengan 180. X sama dengan theta. Berarti ini panjang sudutnya adalah theta, gitu ya. Ini adalah theta itu sendiri. Nah, selesai ya. Ini adalah theta. Kalau ini adalah theta, berarti ini kita bisa uraikan dengan gampang ya, kayak yang tadi gitu. Ini kx, ya kan? Ini kx. Nah, pertanyaannya ini apa ini? Kalau ini theta, berarti yang ini apa? Nah, ini kan samping. Karena ini samping, maka kita pakai cos. Jadi, ini adalah kx cos theta, gitu ya. Jadi, ini pasti apa? Minus kx cos theta, gitu ya. Kx cos theta. Oke, selesai ya. Nah, baru sekarang tinggal kita uraikan, sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan osilasinya, gitu ya. Ini min kx cos theta. Oke, ya. Ini bisa ya, tentang teorema segitiga. Oke, jadi langsung kita masuk ke persamaan osilasi. Persamaan dari osilasi. Nah, kalau osilasi itu artinya benda itu bergerak. Beda sama kesetimbangan. Kalau kesetimbangan, benda itu diam. Makanya kita nyebutnya apa? Sigma tau sama dengan nol. Sigma tau nol itu artinya benda itu tidak bergerak karena dia setimbang. Sedangkan osilasi itu kan dia bergerak bergerak bolak-balik kan, ya pasti kan ada gerakannya. Gitu. Makanya apa? Sigma tau sama dengan I kali alfa gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bingung, Mas, kenapa sigma tau sama dengan I kali alfa? Ini datang dari konsep gaya. Apa rumusnya gaya? Gaya adalah sigma F sama dengan M kali A, gitu kan. Ini namanya gaya, ini namanya massa, ini namanya percepatan. Nah, ini juga sama ya. Ini gaya, tapi sifatnya dia berotasi. Jadi kalau contoh, kalau kita bilang gaya, ada seorang anak, dia mendorong sebuah balok. Nah, kalau dia bergerak secara translasi, berarti tidak ada perputaran yang terjadi pada balok tersebut, gitu ya. Jadi posisinya dia cuma berpindah tempat aja kan, dia cuma berpindah tempat gitu. Nah, beda kalau ada seorang anak, dia mendorong mendorong roda gitu kan. Nah, selain dia berpindah tempat, dia juga berpindah poros kan. Misalnya porosnya di sini gitu. Porosnya di sini, tapi seiring berjalannya waktu porosnya juga berubah ke sini gitu ya. Jadi, nah, itu yang kita sebut sebagai pergerakan ini pergerakan rotasi. Nah, jadi kalau ini gaya, maka ini namanya torsi.
Ini namanya torsi. Torsi itu sebenarnya gaya ya, cuman dia berputar gitu. Ini namanya momen inersia. Ya ini sama ya, ini kayak massa gitu ya. Jadi seberapa berat benda tersebut diukur dalam konteks torsi gitu. Nah, ini namanya percepatan sudut. Nah, ini namanya percepatan sudut gitu. Oke. Jadi kita kita persamaan osilasinya pakai yang ini ya. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Nah, gitu ya. Tapi di dalam konteks osilasi itu alfa sebenarnya bisa punya notasi lain ya. Namanya apa? Namanya adalah theta double dot gitu. Ini namanya theta double dot. Loh, kenapa Mas kok theta double dot? Karena itu datang dari konsep turunan ya, konsep turunan integral. Ini teman-teman belajar kalkulus ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal kalkulus, jadi besok kita akan BBM ya, kalkulus jam 9 pagi. Jadi kalau teman-teman mau ikut, silakan ikut. Kita akan adakannya BBM secara online. Nah, kalkulus itu sebenarnya gini ya teman-teman. Eh, nggak bisa kalian belajar fisika sendiri, kalkulus sendiri gitu. Karena kalkulus fisika itu dia saling korelasi gitu. Nah, ini aku jelas gini. Kenapa kenapa seperti ini? Karena kan kita tahu tiga parameter utama untuk tiga parameter dari suatu eh, kinematika itu ada namanya jarak, kecepatan, sama percepatan. Nah, kalau kita tinjau secara translasi, maka jarak itu bisa dinyatakan sebagai S. Kecepatan V, percepatan A. Nah, kalau kita ngomong secara rotasi, S itu adalah theta, V itu adalah omega, A itu adalah alpha. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah ini adalah turunan pertama dari jarak, gitu kan? Ya, ini adalah turunan pertama dari jarak. Ini percepatan. Nah, yang ini turunan kedua dari jarak kan gitu ya, atau turunan pertama dari kecepatan. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah turunan pertama dari sudut gitu. Nah, kalau alfa ini adalah turunan kedua dari sudut itu. Jadi alfa itu sama aja seperti turunan kedua dari sudut yang kita nyatakan sebagai theta double dot. Itu ya, alfa adalah theta double dot itu. Nah, sekarang baru kita uraikan ya. Kira-kira apa aja nih sigma tau-nya? Oke, sigma tau adalah gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, sistem ini kan porosnya ada di atas ya. Kita ambil ini sebagai acuan poros. Acuan poros. Nah, ingat kita harus ambil jarak yang tegak lurus. Berarti min mg sin theta dikali L. Ya, min mg sin theta kali L. Habis itu, apa ini? Min kx cos theta. Nah, ini ya, min kx cos theta dikali H. Gitu kan? Eh, nah, ini aku tulis ulang lagi ya. Jadi, biar teman-teman ngerti ini. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Yaitu sigma tau-nya adalah I dikali theta double dot. Min mg sin theta dikali L. Terus min kx cos theta dikali H. Min kx cos theta dikali H. Nah, ini sama dengan apa? Sama dengan inersianya ini ya. Nah, inersianya ini apa ini? Ini kan dia sebuah benda titik kan. Nilainya adalah ml kuadrat ya. Dikali theta double dot gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini nggak ada satupun menyatakan jawabannya dalam X. Nah, itu ya yang aku bilang. Susahnya Pilgan itu, walaupun memang Pilgan itu teman-teman cuma ya segampang nebak pilihan kan, ini antara A atau B atau C atau D. Tapi kalau emang jawabannya nggak ada, ya nggak ada gitu ya.
Nah, dari sini kelihatan ya, dari pilihan jawabannya kan dia tidak mengandung variabel X. Jadi, kalau ada variabel X yang ada pada ini, harus kita ubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, ternyata masih ada H, berarti H boleh. Kalau H boleh, berarti kita harus mengubahnya ke dalam H aja, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dia itu, X itu apa terhadap H, gitu kan? Nah, sekarang kita baru ngomongin soal trigonometrinya ini. Nah, ini adalah L, ini adalah H, ini adalah X, ini adalah theta. Dari sini kita bisa peroleh bahwa tan theta sama dengan depan per samping. Berarti tan theta sama dengan X per H. Dari sini kita bisa bilang bahwa X itu adalah H kali tan theta. Betul ya? Nah, betul ya. Kan kita bilang bahwa X adalah H kali tan theta. Gitu. Nah, jadi kita sudah nggak usah menyatakan dalam X lagi, karena pilihan jawabannya nggak ada dalam X ya. Jadi kita cuma nyatakan dalam H. Nah, selesai ya. Dari X ini, kita tinggal substitusi ke sana. Gitu kan? Nah, ini kita substitusi aja nih. Min MG sin theta kali L min K dikali X. X-nya apa nih? X-nya adalah H tan theta ya. H tan theta dikali cos theta, terus dikali H lagi ya. Nah, ini H kali H berarti H kuadrat. Ini sama dengan ML kuadrat dikali theta double dot. Gitu ya. Nah, dari sini apa yang kita bisa ambil berarti min MG sin theta L min K H kuadrat tan theta cos theta adalah ML kuadrat theta double dot ya. Nah, ini sama lah ya. Ini kita nggak perlu, ya ini sama aja kayak kita tulis ulang. Oke, nggak usah lah, ini nggak usah ditulis ulang. Intinya gini aja lah ya. Teman-teman paham ya. Min KH kuadrat tan theta cos theta ML kuadrat theta double dot. Nah, sekarang sekarang ya jadi pertanyaan kita juga lagi, loh, ini kok nggak ada sin theta cos thetanya, ini sin kostannya kok nggak ada, sedangkan ini kok ada sin kostannya. Nah, ada satu clue lagi ya, clue-nya adalah ini teman-teman. Nah, ini yang paling penting ini, theta kecil. Jadi kalau teman-teman mau mengosilasikan suatu sistem, itu teman-teman cuma boleh menyatakan apa ya, ngambil sudutnya itu harus kecil gitu. Jadi nggak bisa teman-teman itu kalau mau, misalnya ini bandul ini nggak bisa teman-teman pakai sudut segini buat dia osilasi, nggak bisa ya, ini yang ada dia malah nguncal kan keluar gitu. Jadi kalian harus pakai sudutnya kecil. Nah, apa itu sudut kecil? Jadi sudut kecil itu artinya theta mendekati nol. Nah, ini mungkin teman-teman, nah ini lumayan ya, teman-teman bisa dapat apa ini istilahnya? Teman-teman dapat info duluan ya. Jadi ada namanya Gareth Taylor ya, udah dapat spoiler duluan ini. Ini aku kasih tahu dulu ya. Spesial ya ini untuk angkatan 24 ini. Nah, ada namanya Gareth Taylor dan ini baru diajari di kalkulus 2 namanya. Jadi kalkulus 2 nanti akan belajar namanya Gareth Taylor. Jadi Gareth Taylor itu apa? Gareth Taylor itu artinya bagaimana kita itu bisa membuat suatu deret untuk sudut kecil. Contoh sin. Sin itu deret Taylor-nya apa? Kalau kita ngambil satu suku, sin itu deret Taylor-nya adalah theta. Gitu. Cos itu deret Taylor-nya satu, tan itu sama kayak sin ya, itu theta. Nah, ini mungkin teman-teman bingung, Mas, nggak ngerti Mas, deret Taylor itu apa? Jadi intinya gini teman-teman, kalau teman-teman sudah ngambil matematika minat di SMA kelas 12, itu kan ada namanya konsep limit. Saat sudutnya kecil, maka sin theta per theta sama dengan satu. Nah, dari sini kan kelihatan ya bahwa apa? Berarti kita bisa menganggap sin theta itu adalah theta, kan gitu ya, saat sudutnya kecil. Terus ada juga konsep di SMA ya, kita kan pernah diajarkan tentang ini.
Kalau sudutnya kecil, maka tan theta per theta itu juga sama dengan satu. Nah, ini artinya kita bisa menganggap bahwa tan theta adalah theta. Nah, kan gitu. Terus bagaimana dengan cos? Cos itu, kalau sudutnya kecil, maka cos itu bernilai satu. Nah, gitu kan. Gampangnya seperti itu. Ya, nggak ngerti mas, intinya gini lah. Sin nol nol. Nah, kan gitu ya. Ini kan sama kan. Theta, sin theta adalah theta. Cos nol satu. Nah, ya kan. Tetanya kecil, nol, nilainya satu ya. Tan nol, nol. Nah, ini kan sama ya. Ini theta, theta. Nah, gitu ya. Itu intinya. Jadi kalau teman-teman mau belajar lagi lebih lanjut, ini ada namanya Deret Taylor. Gitu ya. Sama ini sih, Deret Maclaurin namanya. Deret Maclaurin. Gitu. Nah, itu spoiler ya. Nanti kalkulus 2 dapat itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dari sini kan kita sudah tahu nih, oh berarti kita nggak usah nyatakan dalam si theta. Jadi kita cuma nyatakan sinnya kita nyatakan theta, tannya kita nyatakan theta. Cosnya kita nyatakan satu ya. Jadi min mg L theta gitu kan. Min KH kuadrat, tan tetanya theta, cos tetanya satu. Berarti min KH kuadrat theta sama dengan ML kuadrat theta double dot. Nah, gitu ya. Terus kalau ini sama-sama punya apa ini? Kita sama-sama bisa mengeluarkan minusnya ya. Minus sama tetanya. Jadi minus jadi gini. Bentar, ini aku kasih halaman baru ya. Nah, jadi ini kalau kita keluarkan minusnya, berarti ini adalah minus dari MGL ditambah KH kuadrat. Nah, KH kuadrat dikali theta, gitu ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan ML kuadrat theta double dot. Nah, gitu. Kalau kita nyatakan ke dalam satu ruas, ya, atau gini deh, kita bagi ML kuadrat dulu. Jadi, ya, kedua ruas kita bagi dengan ML kuadrat. Jadi, minus MGL ditambah KH kuadrat per ML kuadrat theta sama dengan theta double dot. Nah, gitu ya. Kalau ini pindah ke ruas ke sana, kita jadikan satu ruas, maka theta double dot ditambah MGL ditambah KH kuadrat per ML kuadrat theta ya sama dengan nol. Oke? Nah, dari sini kelihatan ya, ini namanya persamaan umum dari osilasi. Persamaan umum atau kita bilang persamaan diferensial lah ya. Nah, sekali lagi ya, teman-teman dapat spoiler lagi nih. Ini ada materi ya di semester 3 namanya perdif ya, persamaan diferensial. Nah, jadi apa yang kita pelajari di semester 1, semester 2 tentang kalkulus, fisika ya, itu nanti akan dipakai lagi di semester 3 gitu. Nggak sampai semester 5 sih, tapi setidaknya kalian ngerti lah matematika itu eh, fundamental yang penting gitu ya. Nah, ini namanya persamaan diferensial. Jadi kalau kalian ngambil di semester 3 ada nama mata kuliahnya persamaan diferensial. Jadi dari diferensial-diferensial yang ada, turunan-turunan yang ada, itu kita bisa membentuk beberapa persamaan. Salah satunya adalah osilasi gitu. Nah, ini persamaan diferensial ya. Jadi persamaan diferensial dari osilasi itu rumus umumnya gini ya. Rumus umumnya adalah theta double dot ditambah omega kuadrat theta sama dengan itu ya. Nah, lumayan ya, udah dapat spoiler lagi. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh bahwa apa ini? Ini semua pasti omega kuadrat, ya kan? Nah, kalau kita sudah tahu persamaan umumnya kayak gini, berarti yang koefisiennya theta itu pasti omega kuadrat ini. Jadi, omega kuadrat adalah MGL ditambah KH kuadrat dibagi ML kuadrat. Nah, gitu ya. Apa yang kita bisa peroleh? Kita bisa peroleh omega. Jadi, omega adalah akar dari MGL
ditambah KH kuadrat dibagi ML kuadrat gitu ya. Selesai, kita dapat omega. Oh, sorry, kita nggak sampai omega sih. Jadi kita cuma langsung nentuin sampai persamaan umumnya ya. Jadi theta double dot tambah MGL tambah KH kuadrat per ML kuadrat theta. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah persamaan umum dari osilasinya. Sorry, potong. Nah, gitu ya. Jadi ini semua adalah persamaan umum dari osilasinya. Gitu ya. MGL tambah KH kuadrat per ML kuadrat. Betul ya? MGL MKH kuadrat per ML kuadrat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mas saya Mas, mau nanya lagi Mas. Silakan, Darren. Itu aku mau nanya, kenapa tadi kita anggap sudut yang di Pegasnya itu ada cos theta? Kalau misalnya tadi kita nggak pakai cos, bukannya bisa aja ya kebetulan? Yang mana? Yang mana? Yang di gambar Pegasnya. Atau misalnya coba lihat dari soalnya lagi, coba lihat soalnya. Ini soalnya kayak gini. Ya, nah aku misalnya mau nanya yang itu, kan itu Pegasnya kalau kita lihat dari gambarnya aja kan harusnya nggak ada sudut ya. Maksudnya kayak secara logika sih harusnya nggak ada. Terus kenapa nggak kita pakai kayak sin theta aja? Maksudnya kalau kita pakai sin theta, kan berarti sin theta adalah X per L-nya kan yang kiri itu. Hmm, Berarti oke, kan oke. kalau kita hubungin kan bisa ya, misalnya X-nya kita ubah, kan rumus misalnya tadi pemulihnya min KX. X-nya kita buat jadi itu, Hasin theta. Biar nanti gaya torsinya tinggal dikali H, jadi H kuadrat lagi, itu kan bisa juga nggak sih? Atau Ah, ah. ada Ya, yang salah itu? iya, ya, bisa, bisa. Tapi gini, Darren. Ini bandul, ini pegas, gitu kan? Kalau aku tarik ke sana. Jadi itu juga berubah. Jadi, nah, ini bandul, ini juga pegas, gitu. Jadi kalau kita mau pivotkan di sini, itu ini harus kita uraikan ke sana, ya. Sorry, sorry, ke sana ya, KX cos theta gitu kan. Yang ini juga sama kan, ini H, gitu. Nah, kalau kamu bilang apa? eh ini kamu langsung nyatakan ini KX, terus yang ini H. Bentar, bisa nggak ya? KX kali H. X-nya tadi apa? H tan theta ya? Oh iya, bisa juga. Ya, betul, betul. Betul, makasih Darren. Nah, mungkin kayaknya caraku terlalu terlalu ini ya, terlalu rumit. Tapi kamu buat itu lebih gampang. Oke, benar, benar Darren. Jadi kalau kamu nyatakan ini KX sama H, karena ini selalu tegak lurus, berarti kamu langsung nyatakan ini pasti tegak lurus dengan itu, gitu ya. Jadi ini langsung KX kali H. Oke, betul, nggak apa-apa. Jadi sorry, eh ini nggak pakai kos ya, ini nggak pakai kos. Oke, makasih ya Darren ya. Eh, Sedikit ralat ya teman-teman. Jadi ini nggak pakai kos. Ini langsung aja kita nyatakan dalam H karena dia kan selalu tegak lurus kan ke ke sistemnya itu kan. Walaupun kita tarik ke sana, dia kan juga selalu tegak lurus. Jadi ini langsung KX kali H. Jadi ini langsung kita buat kayak gini gitu ya. Nah, langsung kita nyatakan sistem osilasinya kayak gitu. Itu ya maksud modern ya? Ya mas, gitu mas, kira-kira. Iya, oke, oke. Makasih, makasih. Ya, oke. Yang lain ada yang mau tanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjutkan dulu aja. Nah, ini kan terus yang ditanyakan frekuensi ya. Nah, itu frekuensinya berapa? Itu soal paling susah ya. Dari menurutku yang dari antara semua soal-soal ya, ya yang paling susah yang itu. Itu benar-benar makan makan nilai banget itu. Itu bobot paling tinggi kayaknya. Jadi kalau menurutku soal nanti ngerjain EAS, usahakan kalian ngerjakan itu yang kalian pasti yakin jawabannya benar gitu. Kalau kalian yakin kayak contoh soal yang tadi, ya soal ini kan menurutku soal yang bobotnya susah. Kalau kalian yakin benar, kalian tembak, udah kalian fokus aja satu soal. Yang lain mungkin nggak terlalu bisa atau gimana, nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau Mas gimana kalau nggak bisa semua, ya udahlah ya pasrah lah. Memang susah sih Fismek itu. Oke, nah terus bagaimana dengan frekuensinya? Nah frekuensi itu kita kan tahu rumus omega ya. Omega itu rumusnya adalah 2πf. Omega sama dengan 2πf gitu. Nah, karena kita sudah dapat omeganya adalah akar itu ya, akar
MGL ditambah KH kuadrat per ML kuadrat. Jadi kita tahu bahwa 2PF itu sama dengan akar MGL ditambah KH kuadrat dibagi ML kuadrat. Nah, jadi apa F-nya? F-nya adalah, ini kan tinggal kita pindah ke bawah, seper 2pi ya. Seper 2pi akar MGL ditambah KH kuadrat per ML kuadrat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya? Ya, paham ya? Mungkin aku rasa aku lanjutin dulu. Karena kan ini intinya kalian hafal lah ya, omega adalah 2PF. Nah, yang tadi nggak bisa dihafal ya teman-teman, karena bisa aja soalnya kayak gini, tapi nanti waktu yang diujiankan kan soalnya sistemnya beda gitu. Yang penting apa? Kalian harus bisa menguraikan satu persatu gitu. Oke, kita lanjutkan dulu soal nomor 8. Eh, soal nomor 8. Nah, ini kan teman-teman soal tipe uraian, soalnya tipe uraian ya. Jadi aku rasa soal-soal kayak gini mungkin nggak perlu kita bahas ya. Kita lebih ke bahas konsep-konsep aja sama rumus-rumus. Oke, ini aja deh. Ini kita coba bahas. Nah, ini soal nomor 9. Ini venturimeter ya. Jadi kita punya suatu venturimeter tanpa manometer seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Nah, jadi ada kayak gini. Tentukan kelajuan fluida pada bagian pipa yang berpenampang A1. Nah, jadi pertanyaannya, ini V1-nya berapa? Nah, gitu kan. Pertama, kita harus tinjau secara Bernoulli. Ya, ada namanya prinsip Bernoulli. Nah, ini salah satu prinsip yang dipakai di fluida ya. Bernoulli itu punya rumus P1 ditambah rho G H1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, itu nilainya adalah P2 rho G H2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, gitu kan. P1 rho G1 setengah rho V1 kuadrat, P2 rho GH2 setengah rho V2 kuadrat. Nah, kita lihat nih, kan mereka berdua itu tersambung titiknya di sini kan, di sini dan di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa mereka berdua itu berada pada ketinggian yang sama. Jadi pasti H1 itu sama dengan H2. Itu. Jadi nggak usah dihiraukan ya. Jadi diabaikan saja. Jadi kita tahu bahwa P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat, gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, nah sama seperti sama lagi ya, kita kan nggak tahu nih kalau kita lihat pilihan jawabannya aja kita nggak ada menyatakan dalam P sama sekali. Jadi bagaimana dengan P-nya? Nah, P-nya yang harus kita cari. Kira-kira apa hubungannya P1 dan P2 gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Ditabung sini gitu kan sama di sini. Nah, gitu kan. Ya kayak gini lah ya intinya gitu. Kalau kita lihat ini airnya dia di sini kan. Ini air nih. Sedangkan dia airnya di sini gitu. Dan ini ketinggiannya H. Nah, ini kan P1 nih. Nah, ini kan P1 ya. Ini P1 dan ini adalah P2. Apa yang kita bisa simpulkan? Kalau ini adalah P1, maka ini adalah rho G H di sini. Yang ini P2, ini adalah rho GH di sini. Lah, kalau ini perbedaan ketinggiannya H, berarti ini kan perbedaan tekanan kan? Ini adalah delta P. Jadi P1 dikurangi P2 ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa ini adalah perbedaan tekanan dari P1 dan P2. Maka P1 min P2 adalah rho GH. Nah, kan gitu ya. P1 min P2 adalah rho GH. Jadi, ini bisa kita pindah ruas ke kiri. P2-nya kita pindah ke kiri,
yang row V1 kuadrat kita pindah ke kanan. Jadi P1 dikurangi P2 sama dengan setengah row V2 kuadrat dikurangi setengah row V1 kuadrat gitu ya. P1 min P2 adalah row GH. Jadi ini adalah row kali G kali H. Nah, ini ya. Kalau kita lihat nih apa yang sama sehingga bisa kita keluarin. Setengah sama row ya. Jadi setengah row sisanya adalah V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini row-nya sama ini bisa kita coret ya. Ini kita coret. Jadi 2GH ya. Jadi 2GH adalah V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat gitu ya. Nah, oke, ini adalah persamaannya. Terus kita mau mencari kelajuan pada penampang A1. Nah, ini kita bisa pakai rumus apa ini? Nah, kita juga selain Bernoulli, kita juga bisa pakai rumus namanya kontinuitas ya, kontinuitas. Bentar ya teman-teman, aku isi minum dulu. Oke, ini kontinuitas ya. Jadi kontinuitas itu artinya eh, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar ya. Nah, ini aku spoiler sekali lagi. Teman-teman kalau ikut BBM enak ya, sudah dapat spoilernya ini. Nanti semester 2 mau belajar apa, semester 3 belajar apa. Nah, ini aku spoiler lagi ada satu konsep di mata kuliah namanya rangkaian listrik ya. Nanti kalian dapat tuh semester 2. Di salah satu konsep dari rangkaian listrik adalah ini mengarah ke hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff satu ya. Jadi total arus yang masuk adalah total arus yang keluar. Nah, gitu kan. Nah, ini sama ini. Jadi sama halnya seperti aliran air. Aliran air juga berlaku untuk aliran listrik gitu. Total air yang masuk adalah total air yang keluar. Sama ya. Total arus yang masuk adalah total arus yang keluar gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau di konsep-konsep apa ya di buku paket biasa kan kita bilangnya apa Q1 sama dengan Q2 kan. A1 V1 sama dengan A2 V2 gitu ya. Nah, ini aku nggak tahu, tapi mungkin biar kalian ngerti, itu sebenarnya total sebenarnya, total debit yang masuk sama dengan total debit yang keluar. Ya siapa tahu kan nanti ada soal ya kayak gini kan. Dia mencabang dari sini ke sini, nanti dia keluar ke cabang yang sana gitu kan. Misalnya ini A1 V1, terus ini A2 V2. Nah, ini A3 V3 kan itu. Karena kita tahu yang masuk adalah yang satu dan 2 berarti A1 V1, A2 V2, A3 V3 itu ya. Jadi rumusnya seperti ini konsepnya. Jadi kalau ini mungkin cuma hafalan rumus ya. Jadi biar teman-teman ngerti lah itu konsepnya dari sana. Oke, dari situ apa yang kita bisa peroleh? Yang bisa kita peroleh kan A1 V1 sama dengan A2 V2. Kalau A1 V1 sama dengan A2 V2, jadi V2-nya adalah A1 V1 per A2. Nah, kan itu. V2 adalah A1 V1 per A2. Ini bisa kita substitusi ke sini ya. Nah, ini ya. V2 sama dengan A1 V1 per A2. Nah, itu. Oke ya. Oke, kita masukkan. Sekarang V2 kita masukkan ke sini berarti eh, 2GH. 2GH sama dengan A1 V1 per apa ini A2 di kuadrat min V1 di kuadrat gitu kan. Nah, kalau ini kita kuadratkan ya, ini bisa kita kuadratkan semua kan berarti A1 per A2 ini kuadrat ya. Sorry, ini gini ya. A1 per A2 kuadrat. Nah, ini juga ya, ini V1 kuadrat minus
V1 kuadrat. Nah, apa yang sama sehingga bisa kita keluarkan? Sama-sama punya V1 kuadrat ya. Jadi V1 kuadrat bisa kita keluarkan. Sisanya apa? Sisanya adalah A1 per A2 di kuadrat dikurangi 1. Nah, ini adalah 2GH gitu. Nah, berarti apa ini? Berarti 2GH per 2GH per A1 per A2 di kuadrat min 1 adalah V1 kuadrat. Jadi V1-nya apa? V1-nya adalah akar 2GH per A1 per A2 di kuadrat dikurangi 1. Oke, kita lihat nih, jawabannya benar nggak? Akar 2GH per A1 per A2 di kuadrat dikurangi 1. Benar ya? Oke, jadi itu adalah untuk konsep Bernoulli. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanyakan? Selain Darren deh, selain Darren. Kayaknya dari tadi Darren sudah banyak tanya ya. Oke, yang lain nih, ada yang mau tanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, oke aku lanjutkan dulu. Teman-teman silakan bertanya ya kalau memang ada konsep yang nggak bisa. Jadi biar kita bahas kan. Mumpung ya ini BBM kan, jadi kita bisa bahas lah. Oke, kita lihat nih soal nomor 10. Ya, ya soal-soal kayak gini menurutku nggak terlalu penting ya untuk dibahas. Karena kan ini nggak akan keluar juga ya di soal bilangan ganda. Jadi mungkin kita akan bahas soal-soal yang condong ke arah esai. Oke, kita bahas yang soal nomor 10B aja. Nah, kalau kita lihat eh, sebuah bola pejal ya, sebuah bola pejal yang masanya M, dia menggelinding tanpa tergelincir turun dari puncak suatu bidang miring kasar yang sudut kemiringannya theta terhadap horizontal. Bola mulai menggelinding dari keadaan diamnya dan mencapai bidang dasar miring dengan kecepatan V. Tentukan, nah ya, ini tentukan ketinggian puncak dari bidang miring. Nah, jadi kira-kira ketinggiannya ini berapa sih? Tuh. Oke, caranya adalah kita bisa pakai eh, konsep hukum kekekalan energi ya. Ya, kalian sudah tahu ya hukum konsep kekekalan energi. Jadi konsepnya energi adalah energi itu nggak bisa tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan ya. Kenapa? Karena energi itu cuma berpindah wujud gitu ya. Berpindah wujud ya dari satu wujud ke wujud yang lain gitu. Kalau kita bilang setrika kita panas, nah panasnya itu datang dari mana? Datang dari energi listrik gitu kan. Kalau kita bilang dispenser gitu, dispensernya itu bisa panas tuh datang dari mana? Dari listrik. Terus water heater, kok bisa water heater itu kita bisa mandi pakai airnya lebih panas ya? Karena dari listrik. Jadi listrik ke panas. Begitu juga sebaliknya kan. Nah, jadi karena sifatnya kekal, berarti kita bisa meninjau bahwa di sini dan di sini itu juga pasti kekal gitu kan. Nah, ini teman-teman harus ingat ya, energi itu nggak ada yang bisa menciptakan dan nggak ada yang bisa memusnahkan karena energi itu dari Tuhan ya. Itu dia cuma bisa berpindah wujud gitu. Oke, jadi apa apa perbedaan energinya? Nah, energinya kalau kita lihat di sini, ini adalah energi yang disebabkan karena ketinggian bendanya. Jadi ini energi karena posisinya dia di atas. Nah, sedangkan ini karena dia kan sudah bergerak ya, karena dia sudah bergerak, maka di sini namanya energi kinetik. Gitu. Jadi yang mula-mula posisinya di sini berubah menjadi pergerakan ya, namanya energi kinetik. Jadi energi potensial sama dengan energi kinetik. Nah, kalau kita lihat energi potensialnya apa? Energi potensial itu rumusnya adalah mgh gitu. Nah, terus bagaimana dengan energi kinetik? Ingat, ini bola pejal menggelinding. Nah, apa artinya menggelinding? Nah, sama kayak tadi ya, yang aku sudah sudah jelaskan. Kalau kita bilang ini balok, balok itu dia hanya berpindah posisi dari sini ke sini.
Dia hanya berpindah tempat aja, nggak ada perputaran gitu. Jadi dia hanya bergerak secara translasi. Nah, beda dengan bola, ya bola pecal. Kalau kita lihat bola pecal, dia itu selain berpindah posisi, dia juga berotasi, ya. Dia juga berotasi. Jadi artinya yang mula-mula titik porosnya ada di sini, mungkin aja dia titik porosnya berubah ke sini atau berpindah ke kemana gitu ya. Jadi dia tuh berubah ya. Jadi berarti dia mengalami translasi sekaligus rotasi gitu ya. Translasi sekaligus rotasi. Nah, bagaimana dengan energinya? Berarti energi kinetiknya juga ada dua ya pasti. Ada energi kinetiknya translasi dan energi kinetiknya juga ada yang rotasi. Nah, ini sama ya seperti halnya kayak tadi gitu. Sama kayak inilah parameternya. Kalau translasi maka apa, kalau rotasi maka apa. Kalau eh, nah, kalau dia gaya ini maka eh, maka ini adalah torsi. Kalau ini massa maka ini adalah momen inersia gitu ya. Sama itu sebenarnya. Jadi, ini bisa kalian tebak ya. Berarti gimana nih? Kalau energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini pasti energi kinetik rotasi itu pasti setengah I omega kuadrat. Sama ya. Jadi, ini adalah massa. Kalau kita nyebutnya di konteks rotasi. Ini namanya kecepatan. Kalau kita nyebutnya di konteks rotasi. Namanya apa? Momen inersia. Ini namanya kecepatan sudut. Ini namanya massa, ini namanya kecepatan. Ya, oke. Terus, ya ini tinggal kita masukkan aja kan. Nah, eh inersia. Apa inersianya bola pecal? Inersia dari bola pecal adalah 2 per 5 ya. 2 per 5 M R kuadrat. Nah, gitu. Terus, omega itu apa definisinya? Definisinya adalah V sama dengan omega kali R. Nah, berarti omega itu definisinya adalah V per R. Gitu ya. Nah, ini tinggal masukkan ke sana. Berarti V per R di kuadrat. Ya, ini adalah apa? MGH. Gitu. Berarti MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah, nah itu ya, seperlima M R kuadrat dikali V kuadrat per R kuadrat. Ini bisa kita coret. Berarti MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah seperlima MV kuadrat, gitu kan. 10 ya, berarti ini 5 ditambah 2, gitu kan. MV kuadrat. Ini adalah MGH, gitu ya. Jadi MGH sama dengan 7 per 10 MV kuadrat. Coret, berarti V kuadrat sama dengan 10 per 7 GH. Jadi, apa ini? V sama dengan akar 10 per 7 GH. Gitu ya. V sama dengan akar, oh sorry, sorry. Nggak ditanya. Sorry. Ya, nggak ditanya V-nya. Yang ditanya H-nya ya. Berarti karena MGH adalah 7 per 10 MV kuadrat, maka H-nya adalah H sama dengan 7V kuadrat per 10 G. Gitu ya. H sama dengan 7V kuadrat per 10 G. Ya, 10 lah ya. 5 kali 2 kan. Gitu. Jadi, ya 7V kuadrat per 10 G. Oke, so far so good ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Nomor 10. Oke, belum ada ya. Lanjut dulu. Nah, ini aku nggak tahu ya. Mungkin kalau soal-soal tipe kayak gini, ya jarang lah ya dikeluarkan di soal tipe uraian. Jadi karena kan ini soal pilkan. Jadi mungkin kita bahas soal yang nurunin konsep gitu ya, sampai sampai gimana gitu. Oke, kita lanjutkan dulu aja.
Nah, nih. Nah, sama ya kayak osilasi yang tadi. Cuman kayaknya ini nggak semengerikan yang tadi ya. Tadi tuh susah banget ya. Tuh harus teman-teman benar-benar teliti gitu. Dan emang itu sih apa satu step miss kalian miss semua gitu. Jadi jangan sampai ada yang miss lah. Kalian harus ya ya uraikan semua ya gitu. Oke, nomor 12. Sebuah balok bermassa M dihubungkan dengan dua pegas dengan konstanta gaya K1 dan K2 seperti pada gambar. Mula-mula sistem dalam keadaan setimbang, diam, beban yang masanya M ditarik ke kanan sejauh X gitu kan. Nah, ya ini ada X1, X2 gitu ya. Tentukan gaya pemulih yang muncul pada massa. Nah, udah. Ya, ini kita tahu aja nih. Kalau kita tarik ke kanan, ya pasti gaya pemulihnya pasti akan selalu berlawanan dengan arah arah gerak awalnya kan gitu. Ya, berarti min K1, X1 min K2, X2 gitu ya. Nah, udah. Terus bagaimana dengan persamaan getaran sistem? Oh, ini juga ada soal ini ya. Periode gerak tersebut tidak bergantung pada apa? Tidak bergantung pada banyaknya uliran bekas ya. Ini enggak. Oke, terus bagaimana dengan persamaan dari osilasinya? Nah, ini tinggal gini aja kan. Sigma F sama dengan M X double dot gitu. Oh iya, aku nyatakan kenapa kok yang tadi sigma tau sama dengan I theta double dot. Jadi ini ada namanya yang tadi aku bilang, ada namanya gerak translasi dan ada yang namanya gerak rotasi. Kalau dia bergerak rotasi artinya dia mengalami perubahan sudut. Kayak contoh bandul. Nah, bandul ini kan sudutnya kita kita tarik gitu kan. Ini mengalami perbedaan sudut. Sedangkan translasi itu artinya dia cuma berpindah posisinya saja, tidak berputar gitu. Nah, Mas, apakah osilasi bisa berlaku di translasi juga? Bisa. Ya, kalau ini contoh osilasi yang eh, yang bergerak secara rotasi gitu ya. Ngerti ya osilasi? Osilasi itu artinya gerak bolak-balik, teman-teman. Jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik gitu ya. Bolak-balik sampai di suatu titik dia tuh setimbang di titik awalnya gitu. Nah, sama juga translasi itu bisa ya gerak bolak-balik. Contohnya apa? Contohnya adalah pegas. Misalnya kita punya pegas, kita tarik gitu kan. Kita tarik ke sana, berarti kan pasti dia juga eh, gerak bolak-balik kan, dari bolak-balik, bolak-balik gitu kan. Nanti sampai menuju satu titik setimbang ya, gitu. Nah, untuk konteks pegas, dia bergeraknya pasti osilasi secara translasi. Jadi kita nggak pakai sigma tau, kita pakainya sigma f. Ya. Sigma f sama dengan mx double dot. Apa sigma f-nya? Ya min K1 X1 min K2 X2 sama dengan mx double dot. Ya, gitu. Hmm, sorry. Ini X1 sama X2-nya sama ya, sama-sama X. Sorry, sorry. Jadi ini sama-sama X. Nah, normal dia ditarik. Ini sama ya. Dan maksudnya X1 X2-nya tuh sama-sama X itu. Jadi eh ini bisa kita keluarkan ya. Min K1 ditambah K2. X sama dengan MX double dot. Gitu. Sama ya. Coba kita bagi M. Kalau kita bagi M, maka persamaan osilasinya adalah min K1 tambah K2 per M sama dengan X double dot. Ini ada X-nya ya. X sama dengan X double. Jadi, persamaan osilasinya apa ini? Osilasinya persamaannya adalah X double dot. Sorry, aku tulis di bawah aja ya. Persamaannya adalah X double dot ditambah K1 tambah K2 per M. X sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah persamaan umum osilasi dari sistem ini. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, paham? Ada yang mau tanyakan dulu?
Oke, belum ada ya. Aku lanjutkan dulu. Nah, terus bagaimana dengan periodenya? Nah, ingat periode itu apa? Periode itu adalah T. Nah, ini ada rumusnya ya. Nah, ini periode T. Jadi, apa rumusnya? Rumusnya adalah kalau kita bilang omega, omega itu kan rumusnya adalah 2πf. Tapi frekuensi itu sebenarnya apa? Frekuensi itu sebenarnya berbanding terbalik dengan periode. Jadi, kita bisa menyatakan omega itu adalah 2pi per T gitu. Nah, ingat yang tadi aku bilang, kalau kita punya persamaan yang menyerupai kayak gini, berarti bagian yang ini pasti adalah omega kuadrat gitu. Dari sini apa yang bisa kita ambil? Yang kita bisa ambil bahwa omega kuadratnya adalah K1 ditambah K2 per M. Nah, itu adalah omega kuadrat. Sehingga omeganya adalah apa ini? Akar K1 ditambah K2 per M. Gitu. Nah, ingat omega itu adalah 2pi per T, jadi 2pi per T sama dengan akar K1 ditambah K2 per M. Jadi T itu adalah 2pi akar M per K1 ditambah K2. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, clear ya? Ada yang mau tanyakan dulu? Super so good, ada yang mau tanyakan? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita coba lanjutkan dulu. Nah, ini soal terakhir ya, teman-teman. Nah, oke, soal terakhir tentang fluida. Nah, ini nggak usah kita bahas ya, yang kaitannya sama konsep apa, yang kayak teori gitu. Jadi mungkin kita lebih ke ngerjain soal-soalnya aja. Nah, ini nggak perlu tahu ya. Tapi intinya kalian ngerti lah, kalau Bernoulli itu konsep dari dinamika fluida, tapi dia nggak bergantung dengan panjang tabung secara horizontal gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan, tentukan kecepatan V, gitu kan. Nah, VP-nya apa? Ini agak susah ya sebenarnya. Jadi, ya ini kalian harus ninjau semua Bernoulli ya, dari A ke ke C, habis ke C ke B gitu kan. Atau dari sini ke B juga nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kita coba ninjau ini. Kira-kira gimana nih persamaan Bernoulli-nya? Oke, nah ini ya, ini pilihan jawabannya. Oke, tentukan VB. Nah, ini gimana nih? Jadi kan kita bisa pakai persamaan Bernoulli. Rumusnya adalah P. Misalnya ya, kita kita buat dari A ke B gitu kan. Jadi ya, PA rho G, HA setengah rho PA kuadrat, PB rho G, HB setengah rho VB kuadrat gitu ya. Nah, sekarang gimana ini? HA di sini, HB di sini gitu kan.
Nah, ini kita juga nggak tahu nih, ini gimana cara nyarinya. Ya, nah ini, tapi satu hal yang kita tahu, VA dia mulai dari atas berarti harusnya VA-nya 0 ya. Jadi ini kemungkinan besar ini VA-nya 0. Jadi kita cuma tahu PA, Rogi HA, PB, Rogi HB gitu kan. Nah, nanti dikait-kaitkan gitu ya. Nanti bisa nentuin VB gitu. Nah, terus gimana ini? Hmm, tekanan di A. Tekanan di A kan Rho G H, terus tekanan di B Rho G, ini L ya. Berarti ini Rho G H. HA itu Rho G H, kalau B itu Rho G L. Hmm. Ini agak susah sih teman-teman. Tapi mungkin ya kalau dari pengamatanku, eh entahlah, aku juga bingung ya ini. Ini dalam kondisi aku jujur waktu itu juga nggak terlalu ngerti. Kayak yang kalau yang tadi osilasi kebetulan ngerti ya. Kalau kayak gini mungkin aku juga bingung. Jadi mungkin aku anggaplah PA sama PB-nya 0 deh gitu. Ya mungkin karena dia tekanan udara kan, dia tekanan dari luar gitu. Jadi ya sama-sama dari luar maka PA PB 0 gitu. Nah, terus apa yang bisa didapat Rogi HA? Ketinggiannya A kan, ketinggiannya A itu Rogi H. Jadi karena ketinggiannya H, berarti Rogi H gitu. Terus ini Rogi HB, HB ketinggiannya L, Rogi HL ya, setengah rho VB kuadrat gitu ya, gitu. Terus ini kita pindah ke sana, maka Rogi H min Rogi. Sorry, ini bukan HL ya, ini Rogi L. Karena kan dia ketinggiannya B kan L. Ketinggiannya ini H. Gitu. Sorry, bukan L, teman-teman. L sin theta ya. Karena kan kalau ini L, tingginya ini kan L sin ya. Jadi ini L sin ya. Ya, ini ketinggian. Jadi teman-teman harus uraikan secara sumbu Y gitu. Nah, jadi ini adalah rho G HA, ini rho G HB. Nah, rho G HB-nya adalah rho G L sin theta gitu ya. Ini adalah setengah rho VB kuadrat gitu. Sama-sama punya apa? Sama-sama punya rho G. Rho G-nya bisa kita keluarkan ya. Sisanya adalah H dikurangi L sin theta. Ini sama dengan apa? Setengah rho VB kuadrat. Rho-nya bisa kita coret nih. Jadi apa yang kita bisa dapat? VB kuadrat sama dengan 2G dikali H dikurangi L sin theta. Nah, kelar ya, dapat ini. Maka VB-nya apa? VB sama dengan akar 2G H dikurangi L sin theta. Oke, itu sih. Oke, selesai. Tidak ada lagi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Oke, karena nggak ada, jadi selesai. Ini aku stop ya.